Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Yanti Ratnajuwita. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang satu, unsur-unsur komunikasi bisnis. Yang kedua, aspek-aspek komunikasi bisnis. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi komunikasi bisnis. Yang keempat, fungsi dari komunikasi bisnis. Unsur-unsur komunikasi bisnis. Sebelum membahas unsur-unsur komunikasi bisnis, yang pertama harus diketahui adalah komunikasi bisnis itu sendiri. Komunikasi bisnis di dalam dunia usaha biasanya banyak digunakan orang-orang di sekitar kita. Di dalam dunia usaha banyak hal yang harus diperhatikan, salah satunya adalah komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis itu sendiri adalah komunikasi yang sering digunakan dalam komunikasi berbisnis. Sebagai contohnya, untuk komunikasi yang baik dan benar adalah sebagai berikut. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Gini Mbak, saya lagi nyari pensil yang bagus. Yang bagus mau yang satuan atau yang udah satu paket? Kalau ini yang harga satuan. Yang satuan. Ya ini 3.000, kalau yang ini 2.000-an. Ini lebih bagus daripada yang ini. Ada juga yang harga satu paket, ini udah termasuk penggaris sama penghapus juga. Ini lebih bagus dari ini. Untuk harganya 18.000. Kalau yang ini teh 3.000. Iya, kalau yang ini 2.000. Mau yang mana aja? Itu satu paketnya apa aja? Udah termasuk pensil, penggaris, sama penghapus. 18.000 ya? Iya. Mau tambah ini aja? Ya, yang itu aja. Tambah sama apa lagi? Udah itu aja. Mau dipasin atau sama ini harga promo jadi 20.000 udah dapet ini. Boleh sama Iya. 20.000 semuanya. Uangnya 50.000 ya. Semua kembalinya 30.000. Terima kasih. Itu tadi salah satu contoh menggunakan komunikasi yang baik menghadapi pelanggan. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang unsur-unsur dalam komunikasi bisnis. Yang pertama ada sumber atau yang disebut juga dengan komunikator. Apa yang dimaksud dengan komunikator adalah orang yang membuat atau mengirimkan pesan. Yang kedua ada penerima atau komunikan. Siapa yang dimaksud dengan komunikan di sini? Komunikan di sini adalah orang yang akan menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator tersebut. Yang ketiga ada pesan. Apa yang dimaksud dengan pesan? Pesan itu sendiri antara komunikator dengan komunikan, saling memberikan atau mengetahui informasi apa yang harus diberikan di dalam komunikasi bisnis. Yang terakhir, adanya media. Media di sini adalah sebagai salah satu penunjang alat di dalam berkomunikasi. Jadi, di dalam komunikasi bisnis di sini adalah yang lebih ditekankan adalah bagaimana kita berbicara yang baik menghadapi pelanggan, bagaimana kita cara menghadapi pelanggan yang datang ke toko tersebut, atau misalkan kita berbicara di forum umum menggunakan komunikasi yang baik itu harus seperti apa. Jadi hal-hal yang tadi, yang 4 sumber itu yang harus diperhatikan, yang menjadi pokok dalam komunikasi berbisnis. Untuk penyampaian materi yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini, biar kalian bisa memahami dan mudah mengerti, Ibu akan tampilkan beberapa slide berikut ini. Selamat mengikuti. Baik, kita langsung ke materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama ada latar belakang budaya. Latar belakang budaya di sini sudah pasti otomatis karena kita hidup di Indonesia yang banyak beragam macam budaya dan adat istiadat. Itu salah satu faktor yang mempengaruhi komunikasi. Yang kedua adanya kelompok atau grup. Kelompok di sini adalah berbagai macam orang atau tipe dari masing-masing orang tersebut. Yang ketiga adalah harapan. Kenapa harapan mempengaruhi komunikasi? Karena harapan di sini sudah pasti menuntut agar komunikasi bisnis itu bisa memberikan harapan atau hasil dari informasi yang diberikan. Yang keempat adanya pendidikan. Pendidikan sudah pasti otomatis akan mempengaruhi komunikasi.
Yang kelima, adanya situasi. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Selanjutnya, ada etika berkomunikasi dalam dunia bisnis. Yang pertama, menggunakan cara informasi yang paling mudah. Yang kedua, menggunakan alat komunikasi yang sederhana. Yang ketiga, kesamaan pengertian. Yang keempat, bermanfaat dan saling menguntungkan. Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam etika berkomunikasi dengan pelanggan. Yang pertama, berpikir positif atau memberikan informasi yang masuk akal. Yang kedua, berpenampilan serasi. Yang ketiga, berkomunikasi dengan cara sikap menghargai. Yang selanjutnya ada perhatian, terus memahami atau mendengarkan keluhan atau permintaan pelanggan. Yang selanjutnya sopan dan rendah hati. Yang terakhir adanya tindakan pelayanan komunikatif. Selanjutnya ada tujuan komunikasi bisnis, antara lain ada informing atau yang dimaksud dengan informasi. Yang kedua ada persuading atau terpengaruh. Yang ketiga ada collaborating atau kerjasama. Sekarang kita lanjut ke tipe-tipe pelanggan. Yang pertama ada tipe pelanggan cerewet. Tipe pelanggan cerewet di sini adalah yang tiba-tiba pelanggan baru masuk toko langsung nanyain segala macam. Itu tipe pelanggan cerewet. Yang kedua ada tipe pelanggan pendiam, yang begitu masuk toko hanya diam saja dan cuma melihat barang aja tanpa berkata-kata. Yang ketiga ada tipe pelanggan yang sombong. Yang keempat ada the decide customer. Yang kelima ada it all customer. Yang keenam ada the celebrate customer. Yang ketujuh ada the underside customer. Yang kedelapan ada mistaken customer. Selanjutnya kita ke jenis-jenis komunikasi. Yang pertama komunikasi verbal. Komunikasi verbal di sini biasanya komunikasi yang disampaikan secara lisan atau tulisan. Ada beberapa aspek yang termasuk ke dalam komunikasi verbal, yaitu vocabulary atau pembendaharaan kata. Yang kedua ada racing atau kecepatan berbicara. Yang ketiga ada intonasi suara atau nada suara. Yang keempat humor. Yang kelima singkat dan jelas. Yang keenam ada timing atau waktu yang tepat. Yang kedua komunikasi nonverbal atau penyampaian pesannya tanpa kata-kata, tetapi menggunakan simbol atau anggota tubuh. Yang termasuk ke dalam nonverbal, yang pertama ada ekspresi wajah. Yang kedua ada kontak mata. Yang ketiga ada sentuhan. Yang keempat ada postur tubuh dan gaya berjalan. Yang kelima ada sound atau suara. Yang keenam gerak isyarat. Yang terakhir, ada faktor-faktor penentu efektivitas komunikasi bisnis. Yang pertama, persepsi atau kemampuan. Yang kedua, ada ketepatan atau tepat sasaran. Yang ketiga, kredibilitas atau kepercayaan. Yang keempat, pengendalian atau umpan balik. Yang terakhir, kecocokan atau saling memahami. Demikian pembahasan materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian, bisa dimengerti dan mudah dipahami. Jika kalian ada yang mau ditanyakan atau apapun itu, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.